Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Theodora Meilani, NIM 22010200022, kelas Bahasa Inggris 3, semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan individu. Yang pertama, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua istilah yang selalu digunakan dalam psikologi. Sebagian psikolog memandang kedua istilah berbeda, namun sebagian yang lain memandang di dalam istilah perkembangan tercakup makna pertumbuhan. Adapun perbedaannya pada jenis perubahan yang terjadi. Yang pertama, pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang meliputi peningkatan ukuran dan struktur. Pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel organ maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Yang kedua, perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang dengan menurut caranya, sehingga dapat memenuhi fungsinya. Adapun menurut Hurlock, tahun 1980, menyatakan perkembangan sebagai rangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Daele sebagaimana dikutip Hurlock tahun 1980 menyatakan perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Berkembang merupakan salah satu perubahan organisme ke arah kedewasaan dan biasanya tidak bisa diukur oleh alat ukur. Contohnya pematangan sel ovum dan sperma atau pematangan hormon-hormon dalam tubuh. Menurut Hasan tahun 2006 menyatakan perkembangan berarti segala perubahan kualitatif dan kuantitatif yang menyertai pertumbuhan dan proses kematangan manusia. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan merujuk kepada perubahan khususnya aspek fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. Yang kedua, pertumbuhan merujuk kepada perubahan dalam ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel atau peningkatan hubungan antar sel, sedangkan perkembangan merujuk pada kematangan struktur dan fungsi. Yang ketiga, pertumbuhan merujuk kepada perubahan kuantitatif, sedangkan perkembangan merujuk perubahan kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, pertumbuhan tidak berlangsung seumur hidup, sedangkan perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan. Yang kelima, pertumbuhan mungkin membawa atau tidak membawa perkembangan, sedangkan perkembangan mungkin terjadi tanpa pertumbuhan. Yang kedua, prinsip-prinsip perkembangan. Sejak terjadi proses pembuahan hingga ajal tiba, manusia selalu berubah dan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa menanjak, kemudian berada di titik puncak, kemudian mengalami kemunduran. Selama proses perkembangan seorang anak, ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu perubahan fisik dan perubahan mental.
Yang pertama, perubahan fisik, contohnya perubahan tinggi badan, berat badan, dan organ dalam tubuh lainnya. Sedangkan yang kedua, perubahan proporsi, misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh seorang anak. Yang kedua, perubahan mental, contohnya perubahan yang meliputi memori, penalaran, emosi, sosial, dan imajinasi. Yang ketiga, teori-teori perkembangan. Yang pertama, environmentalisme, yang kedua, naturalisme, yang ketiga, etologis, yang keempat, komparatif dan organisme, yang kelima, perkembangan kognitif, dan keenam, perkembangan moral dan lain-lain. Adapun tahapan-tahapan perkembangan, tahap-tahap perkembangan manusia dalam pandangan psikolog. Yang pertama, masa bayi dari usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, masa kanak-kanak dari usia 2 tahun sampai 12 tahun. Yang ketiga, masa kanak-kanak akhir dari usia 12 sampai 15 tahun. Yang keempat, masa dewasa dari usia 15 tahun sampai akhir hidup. Demikian penjelasan dari saya mengenai perkembangan individu. Semoga video yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk kita. Terima kasih.